Pak Husin itu kalau melihat laki-laki besar tidak di jempolnya. Nah, itu dia. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah, aduh ya Allah, gimana jawab salamnya? Bukan kapak sembarang kapak dibawa dari tanah Jawa. Cakep. Bukannya kompak sembarang kompak yang jawabnya kompak masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadin fi sabilillah hatta yarji'. Wa qala huwa aidan fi haditsin ukhra, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, tentunya wabil khusus pada hari ini kita juga tetap masih dan senantiasa sampai akhir hayat dan seterusnya merasakan suatu kenikmatan yang paling besar, paling tinggi, paling indah, paling agung dan paling tersegala-galanya, yakni nikmat iman dan Islam, yang salah satu manifestasinya adalah saat ini kita tengah menghadiri suatu walimah, kalau bahasa yang lain pesta atau walimatul khitan, pesta motong bugo. Pesta motong bugo. Ya. Jadi dipotongnya kapan itu? Baru kemarin tadi. Potong sunat. Potong burung nih, sunat. Kitanya baru kapan? Hah? Seminggu yang lalu. Udah sehat berarti anaknya ya? Nah, Masya Allah udah sehat berarti mantap kalau gitu. Sudah pakai celana ya? Alhamdulillah. Ya, karena kalau disarungin terus nanti lepas semuanya. Nah, jadi jangan pakai sarung lagi ya, celana-celana dulu. Kecuali nanti mau sholat boleh dipakai sarung ya. Cuman sarungnya biasa kalau kita pakai sarung longgar sarungnya itu, nggak ada yang pas sarung itu. Nah, jadi nikmati kalau orang sudah dikhitan itu, ini khususnya buat ananda kita Sahibul Hajat ya, yaitu Ananda Muhammad Al-Ghazali ya. Ini Ananda Muhammad Al-Ghazali bin Aldino ya, kadang dipanggil Alwi juga tuh Aldino ya. Itu diharapkan kalau sudah dikhitan, utamanya kalau sudah dikhitan berarti kesempurnaan keislaman bertambah lagi. Belum sempurna nian, belum, cuman setidak-tidaknya kesempurnaan dalam hal kesucian sudah bertambah lagi. Karena kalau belum dikhitan, belum disunat, itu belumlah suci. Kalaupun ke musola atau masjid, itu hanya sebatas di pinggiran-pinggiran saja. Tapi kalau sudah dikhitan, sudah naik itu derajatnya, sudah boleh di tengah.
sudah boleh di tengah-tengah, sudah boleh kumpul sama orang-orang tua. Nah, diharapkan setelah devitan ini mudah-mudahan makin bertambah soleh, utamanya bertambah soleh. Karena kalau sudah soleh, insya Allah kesuksesan yang lain juga akan meningkat. Asal modalnya yakin aja Pak, para jemaah. Kesuksesan itu kalau sudah kita soleh dulu, modal utama itu mesti meningkat kesolehan. Dari kesolehan itu Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan janganlah engkau merasa hina, rendah, wala tahzanu, dan jangan pula engkau merasa sedih. Jadi Allah melarang kita jangan takut, jangan hina, jangan merasa rendah, dan juga jangan bersedih. Kenapa demikian? In kuntum a'laun, antumul a'laun, karena Anda semua adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah. In kuntum mu'minin, bila kamu beriman Bu. Jadi kalau orang beriman, orang bertakwa, itu mesti derajatnya ditinggikan Tuhan, pasti itu. Apakah orang yang kaya raya itu di derajatnya betul-betul tinggi? Belum tentu. Atau apakah orang-orang miskin ketika dia derajatnya di seolah-olah kelihatan rendah, dia tidak punya harta, apakah dia derajatnya sesungguhnya rendah? Tidak juga. Karena boleh jadi ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari hartanya. Tuhan menyatakan dalam Al-Quran lagi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah dari kalanganmu adalah orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi yang mulia, yang sukses itu orang beriman dan bertakwa, lain tidak. Dan orang-orang yang mendapatkan penghidupan yang layak itu juga orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh. Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin wa untha, min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, misalnya Muhammad Al-Ghazali rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin infak sedekah, rajin sekarang ini saum bulan Rajab. Ini sudah hari yang ke-5 di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau dilakukan amal ibadah ini, yang suka saum gitu ya. Muhammad Al-Ghazali rajin saum baik di bulan Rajab maupun bulan-bulan yang lain, maka akan mendapatkan penghidupan yang layak. Man amila salihan min dzakarin wa aw untha. Baik dari laki-laki, siapa yang melaksanakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan didasari keimanan, wa huwa mu'minun, pakai keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang layak kalau beriman, beramal soleh, kalau bertakwa. Mungkin ada yang menginginkan pekerjaan, ada yang menginginkan jodoh, ya, dan sebagainya. Ada yang juga pengen mungkin hutang-hutangnya lunas. Nah, itu harus pakai iman dan amal soleh, harus pakai ketakwaan, baru semuanya akan tuntas. Sengaja Abi ungkapkan hal ini supaya kita semua tambah yakin bahwa Allah lah segala-galanya. Ini Pak Aldino sebagai Sohibul Hajat,
sebagai silang yang berpangkal, karkap yang berjunjung, maka beliau ini sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena mengadakan pesta atau walimatul khitan, walimatul aqiqah. Ini demikian besar kalau Abi katakan. Walaupun tadi marhabannya keluar, disangka mana itu gunting rambut, nggak ada tadi kata emosi kita. Ya. Lebih parahnya lagi bukan hanya gunting rambutnya, anak kecilnya yang digendong nggak ada, gunting rambutnya nggak ada. Lebih parahnya lagi, mana yang bendera-bendera itu? Nah itu bendera ditunggu-tunggu. Bendera yang 2000-an itu 2000 ditunggu-tunggu. Wah mana ini udah siap-siap mau merebut, marhaba, mana bendera? Ustaz Safrizal sudah bersuara dengan lantangnya, sampai Abi juga dari bawah ikut-ikutan tadi. Marhaban, siapa tahu ada bendera 2000 nggak muncul. Ya ternyata anaknya emang sudah besar, sudah 8 tahun, madaim digendong-gendong itu kan berat pula. Nah, apalagi kalau anaknya udah bangkotan, misalnya udah berbulu gitu kan, tambah harus digendong-gendong, ya tambah kacau. Gak mungkin lah, gendongnya pakai tandu, nanti disangka orang sakit, ditandu. Nah, jadi ya itu cuma sebagai syarat memuliakan Rasulullah SAW supaya nanti Muhammad Al-Ghazali ini betul-betul menjadi pencintanya Rasulullah SAW. Amin. Ini Aldino sekeluarga, Pak Aldino sekeluarga ini yang sudah berinfak segala-galanya untuk acara ini. Nah, mudah-mudahan dengan pengorbanan yang begini besar, ini adalah bagian dari wujud cinta kepada Rasulullah SAW, hingga beliau sekeluarga besar nanti mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Bahkan dari saat sekarang, tinggal yakin saja yang dengan man amila sholihan tadi, siapa yang melaksanakan amal saleh atau iman, takwa, antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu tinggi derajatnya, atau falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan dapat penghidupan yang layak. Permasalahannya utamanya ini hati kita sendiri dengan iman, takwa, iman, amal saleh, yakin tidak bahwa ini akan mendatangkan betul-betul penghidupan yang layak. Sedangkan kita ini merasa bahwa kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak cari nafkah, maka kita tidak akan mungkin dapat rezeki. Mungkin sepintas iya, kalau dapat rezeki hasil dari kerja, mungkin sebatas ini, sesingkat-singkatnya pikiran, iya betul. Tapi yang sejatinya mendatangkan rezeki satu-satunya, tidak ada duanya, Maha Tunggal, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jangan sampai, sering Abi ulang-ulang ketika kajian nih, jangan sampai kita bilang iya kita dengan iman, amal soleh, takwa, dengan berdoa kepada Allah, ibadah, itu pasti rezeki akan turun. Tapi, masa Tuhan madai ditapi-tapikan? Kan nggak boleh itu. Masa Allah itu ditapikan? Tapi kalau tidak usaha, iya. Jangan begitu. Harusnya dibalik. Iya betul kita usaha. Iya betul kita bekerja. Ya betul kita cari uang, tapi baru itu benar. Kalau Allah tidak menghendaki rezeki itu ada, maka dia tidak akan datang rezeki. Ada suatu cerita kan ya Bu Pak. Dulu ada seseorang yang dia seorang pegawai kantor. Suatu hari dia ulang tahun, ya istilahnya dia milad lah begitu ya. Pengen masak makan enak di rumahnya gitu kan, pas qadarullah lagi gajian pula gitu kan, tanggal muda lapang gitu kan. Nah bilanglah ke orang rumahnya, Mah tolong Mah, hari ini saya akan pulang lebih awal, saya mau makan siang di rumah, tolong kamu masakkan kari kambing. Nah kan mantap kari kambing, ada nggak di sini kari kambingnya? Oh iya ada, alhamdulillah. Perbaikan gizi pula. Tadi pas lagi baca Barzanji awal-awal ya,
sempat perbaikan gizi juga, makan buah-buahan di depan. Aduh, kasihan juga Pak Ustaz Rizal. Aduh, minta maaf Pak ya. Ini kita makan duluan ini Pak Husin. Ya, terus Pak Husin. Aduh. Ya. Suaranya bagus juga Pak Husin ini. Ini mantapnya ini. Bolehlah orang-orang kita yang ngisi. Dadakan nih, penyanyi-penyanyi dadakan musola isbi. Boleh juga itu. Tadinya Abi mikirnya begini Pak. Kan tadi kan nyanyi lagu ya Pak Husin ini ternyata boleh suaranya macam Roma Irama. Itu dia nyanyi yang gini kan beliau nih. Tidaklah kau sadari biar jelek begini. Kok jelek padahal ganteng. Harusnya bilangnya bukan begitu. Biar ompong begini. Apa? Aduh. Kok nggak ngomong itu ya? Aduh, biar agak lucu dikit. Aduh, ya Allah. Ini kira-kira buat nyelingin dikit aja. Boleh nggak Abi mau nyanyi sedikit lah ya? Boleh. Biar ada mantap gitu. Lagunya lagu umum aja. Coba tukang musrik kesini, musrik sini tukang musrik. Ya, dia kan akhirnya dangdut tuh. Nah, ini mau nyanyi pop. Cak jangan cak tangan aku. Oh tuh. Kan Poki ikan sudah 3 tahun buat channel YouTube. Merau. Sudah. Tadi puluh baru 50. Kasih nyampak lah. Nampak ya. Sudah 50 baru subscriber. Baru 50 subscriber. Minimal 100. Selingan. Nah, selingan dulu ya. Minimal 1000. Kuncinya di I. Belum bisa kunci Inggris. Nah, itu dia. Ini lagunya belajar inilah, selingan dikit. Ya, sambil soalnya yang lain pada nyanyi, ini kasihan juga. Kalau baiklah coba. Ini lagunya lagu susah. Tahu nyari numpuk di mana tuh lagu. Ya, tadinya Abi itu pengen menyanyikan lagu judi, tapi karena judi dilarang oleh agama, ya Abi akan menyanyikan lagu Mira Santika. Mira Santika juga dilarang oleh agama, jadi Abi bingung mau nyanyi apa. Nah, itu dia. Nah, sambil nunggu. Memang lagu Abi itu lagu susah. Seperti halnya Abi orang susah. Nah, itu dia. Jadi pada jemaah, iman, amal soleh itu mesti dijunjung tinggi. Biarpun bagaimana juga, jangan sampai ditinggalkan. Dan memang harus punya keyakinan untuk arah itu. Kalau kita tidak yakin, ya tidak akan datang rezekinya. Oh, ada ibu tidak pegawai, bukannya nyuruh nggak pegawai, tapi jangan yakin bahwa gawe itu yang mendatangkan rezeki. Makanya tadi ada yang makan kari kambing, dia berencana untuk itu kan, dia berencana untuk itu. Tapi ternyata pas siang-siang bosnya nyuruh rapat tidak boleh pulang, akhirnya dia cuma makan nasi bungkus, nasi ikan kembung yang dia makan. Padahal sudah belanja segala macamnya, udah belanja. Bobo. Oke. Kita ke aliran pop dulu di kita. Biar tambah mantapnya ini suasana. Mantap. Yang lain dangdut, Abi pop aja dah, biar mantap. Besarkan lagi.
Seandainya dapat kau rasakan Umi. Umi, Abi nyanyi Umi. tiada lagi keadilan. Apa aku di sini menderita menangis, pilu dan derita. Berhenti dan berdoa dimanapun berada. Duniaku yang fana. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, mencari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Nah, itulah dia. Lagu penyesalan putus asa. Ini lagu galau. Karena resim ini emang sudah kejam. Masih kita lanjutkan. Mana tahu ada saweran berikutnya. Terus, hati-hati. Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini menderita menangis, pilu dan derita. Berhenti dan berdoa dimanapun berada. Duniaku yang fana. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, mencari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Terima kasih. Ya, Bung Nago. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah dia tadi, ya. Sebuah lagu itu buah karya Tito Rahab, yang penyanyi aslinya adalah Rita Butar-Butar. Apila yang menyanyikan saat ini. Buah karya persembahan lah untuk kedua mempelai. Mempelainya Aldino sama Vera. Aduh, ya Allah ya Rob. Ya, untuk pengantin sunat, nah pengantin sunat lah wali kata, sama pengantin akikah. Jarang-jarang itu ada mubalik
mau nembang begini, lagu umum lagi kan. Nah nanti kalau ada kesempatan lagi Abi akan tambah insya Allah. Tapi kalau ini tergantung amplopnya juga sih. Ya kan beda yang nyanyi siapa ya, bukan videoan biasa ini kita ya, bukan videoan ya. Itu kan namanya coba-coba. Itu barusan nyanyinya di ini, kunci I apa kunci T itu tau lah. Bebas lah pokoknya Maya. Nah, malah orang yang apa itu, yang dia hanya modalnya zikir, ayat menyatakan wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah suatu mengingat Allah, perkara yang besar. Urusan yang sangat besar itu mengingat Allah. Walaupun Allah tak tampak olehnya, tapi dia mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hatinya. Laksana hembusan angin dari alami atau angin buatan kipas, dia rasakan. Kan tidak perlu tahu bentuk angin. Ada yang tahu bentuk angin? Angin bentuknya segitiga gitu kan? Kan nggak mungkin. Atau apa namanya, angin itu bentuknya seperti tanduk banteng, kan nggak mungkin. Ya, angin bentuknya seperti gasing, kan tidak mungkin. Nggak usah. Jangankan mengetahui tentang zat Allah, mengetahui makhluknya saja kita tak mampu. Nah, itulah dia dirasakan hembusan angin ini. Ya, sebagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam diri kita, dalam hati kita ada cahaya Allah, itu yang dirasakan. Dan yang seperti ini penuh keyakinan bahwa segala-galanya itu dari Allah. Ada orang betul-betul yakin dengan yang namanya zikir, mengingat Allah itu lebih besar daripada segala-galanya, maka dia mendapatkan dunia. Nah, dia mendapatkan dunia itu dengan adanya zikir itu, dia betul-betul mendapatkan dunia, walaupun dia jalannya seolah-olah tidak sengaja. Ada seorang ustaz, beliau cerita, Ustaz Tengku almarhum, Ustaz Tengku almarhum, ketika beliau naik bis di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tahu-tahu dari belakang beliau itu, dari apa namanya, pintu belakang bis, naik seseorang. Pas naik seseorang, naiknya itu sambil zikir sampai ke depan. Zikirnya begitu, zikirnya begini: subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia zikir begitu. Nanti bisa diamalkan itu. Sambil begini tapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai depan Ustadz juga ngasih ke orang itu sambil, soalnya tangannya begini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dikejarlah sama Ustadz itu sampai turun ini. Pas ketika turun mobil, turun dari bis, pas ini dikejar. Kalau kata bahasa kita, kok bangga kok Pak, ini sedang melakukan apa Pak begini? Ya, saya ini sedang berzikir. Nah, dengan zikir kok lama mendapat PT. Dengan zikir inilah saya mendapatkan uang katanya. Berapa sehari Pak? Kadang-kadang 100, kadang-kadang 200 katanya. Ya Allah ya Rob, dalam sehari penghasilannya, dalam satu kali berzikir begitu mengadakan tangan, satu kali satu bis itu kadang 100, kadang 200. Bagaimana kalau dia naik berkali-kali di bis itu? Ya kan? Zikirnya begitu, dapat dia uang. Tapi nggak nyuruh begitu ya, nggak nyuruh begitu juga. Cuman ini membuktikan bahwa hanya dengan zikir itu akan mengecilkan sesuatu yang memang sebetulnya kecil, dan hanya Allah lah yang maha besar. Coba dengan zikir seperti itu saja, dan punya keyakinan kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang yang melata sekalipun di muka bumi itu, yang melata, yang merayap-rayap, semua sudah ada rezekinya. Tidak akan mati seorang Abi Hilman kalau rezekinya belum habis. Ya, kalau rezekinya belum habis. Seperti nanti mungkin makan kari kambing. Nah, kalau ternyata sampai waktunya
Abi Hilman ini keburu wafat, keburu dipanggil Tuhan, nggak jadi makannya. Itulah rezekinya berarti belum sampai. Cuma sampai di buah yang tadi, cuma sampai di kelengkeng gitu kan, anggur, itulah. Sampai di situ aja. Nah, berarti rezekinya belum nyampe. Tapi kalau sampai sudah makan itu kare kambing masuk ke perut, nah itulah rezeki yang sesungguhnya. Jadi rezeki yang sebenarnya itu cuma dua sebetulnya. Yang menjadi milik kita itu yang sudah masuk perut, ya, sama yang kita infakkan. Nah maka cocok lah ini Pak Aldino ini sudah menginfakkan rezekinya dengan mengadakan acara begini besar gitu kan. Selain ada organnya, selain ada musrik, ada juga ternyata ada barzanji tadi, ada pengajiannya, farinya juga ada, ya, ada pula apa namanya tausiah dan sebagainya lah. Ada acara keislamannya. Nah ini yang nanti akan berguna sampai di yaumil akhir, sampai di akhirat yang begini. Ya kalau musrik kan hiburan dunia saja, biasa sampai di dunia saja. Tapi kalau acara yang seperti inilah yang akan berguna nanti di yaumil akhir. Acara seperti inilah yang akan menghimpun doa-doa yang banyak untuk kesolehan anaknya. Tuh kori yang Abi bawa tadi, rahasia diantaranya itu adalah sebenarnya dai cilik juga. Nah, dan dia itu lagi menghafalkan Al-Quran. Apakah tidak bangga ketika nanti di yaumil akhir anak kita soleh, penghafal Al-Quran pula, kemudian memakaikan mahkota di kepala ayah ibunya, kemudian juga didudukkan di atas mimbar oleh anaknya. Kan itu suatu kebanggaan bagi kita semua. Nah, apakah tidak bercita-cita kalau Pak Aldino, Bu Vera itu punya anak yang demikian? Mungkin iya pengen punya anak sukses, kaya raya. Tapi kalau semuanya itu tidak dilandasi dengan iman, yang ada nanti kesuksesannya, kekayarayaannya itu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingannya pribadi. Tidak ada upaya untuk bantu orang lain karena tidak soleh. Nah, makanya harus dilandasi dengan kesolehan dulu. Jadi jangan jangan sampai kita terpesona hanya dengan kehebatan dunia, kesuksesan dunia semata. Orang sudah dapat kerjaan, pagi berangkat, pulang malam, sudah habis-habisan, tapi ke Mekah belum nyampe-nyampe. Orang seperti Pak Ustaz Syafrizal, ya boleh dikata sama Abi juga, orang-orang yang dhaif dalam arti tidak bisa kemana-mana kalau tidak dituntun orang gitu kan ya, nggak bisa kemana-mana, tapi ke Mekah nyampe, ibadah ke Madinah nyampe. Ini kan semua tidak ada jaminan kesuksesan orang itu diukur dari kekayaannya, tidak. Tapi boleh jadi dia orang miskin, namun dimuliakan Tuhan. Tuh, jadi benar-benar kita harus cari itu keberkahan Allah itu. Keberkahannya itu harus kita cari betul-betul. Aduh, masya Allah. Makanya keberkahan keluarga itu sesungguhnya dari anak soleh itu tadi. Kalau kita mensolehkan, banyak loh orang-orang yang mungkin kerjaan orang tuanya biasa-biasa saja lah, bukan pejabat, biasa-biasa saja. Tapi karena punya anak yang dekat kepada Allah, punya anak yang hafal Al-Quran, punya anak ustadz, itu rezekinya malah jadi nambah, bertambah terus. Malah rezekinya melebihi orang-orang yang pejabat-pejabat, yang orang-orang kaya, lebih. Jadi dalam hal ini, Abi cuma ingin menyadarkan kita semua supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Itu yang paling utama. Nah,